Kadang rasa iri itu datang tanpa diundang. Muncul pas lagi buka media sosial. Lihat postingan teman yang baru dapat beasiswa, kerja di luar negeri, atau sukses buka usaha sendiri. Padahal sebelumnya kamu merasa baik-baik aja. Namun tiba-tiba muncul perasaan gak nyaman, seperti membandingkan hidup sendiri dengan orang lain yang terlihat lebih wah. Namun terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain justru bikin kamu susah berkembang, bukannya termotivasi. Yang ada malah makin merasa rendah dan ragu sama diri sendiri. Supaya hidup kamu tetap tenang dan fokus sama tujuan sendiri, penting banget belajar jadi lebih secure. Berikut beberapa tips yang bisa bantu kamu lebih nyaman dengan hidup sendiri tanpa terus-terusan melirik pencapaian orang lain. 1. Kenali pemicu insecure dari hal kecil. Kadang rasa gak nyaman itu muncul dari hal kecil yang sering diabaikan. Misalnya, kamu bisa jadi merasa kurang berharga gara-gara lihat teman sering update pencapaian. Padahal, kamu juga punya proses sendiri yang gak bisa disamakan. Penting banget buat sadar kapan perasaan itu muncul dan apa pemicunya. Apakah karena media sosial atau karena obrolan yang membahas pencapaian terus-menerus. Dari situ, kamu bisa mulai kontrol apa aja yang kamu konsumsi secara emosional. Langkah berikutnya adalah bikin jarak sama hal-hal yang bikin kamu sering ngebandingin diri. Bisa mulai dari ngurangin scroll media sosial atau nge-unfollow akun yang bikin kamu merasa kalah terus. Fokus sama hal-hal yang bikin kamu semangat dan merasa cukup bisa bantu jaga kesehatan mental. Kalau kamu tahu apa saja pemicu rasa gak nyaman, kamu juga jadi lebih siap menghadapinya tanpa terlalu terbawa perasaan. 2. Ubah pola pandang soal keberhasilan. Seringkali kita terlalu terpaku sama satu definisi sukses yang ideal. Misal kaya, terkenal, kerja di perusahaan besar. Padahal sukses itu bisa punya arti yang berbeda buat setiap orang. Bisa jadi buat kamu sukses adalah bisa bangun pagi tanpa cemas, punya waktu buat keluarga, atau sekedar hidup tenang. Kalau kamu terus pakai standar orang lain buat nilai hidupmu, kamu gak akan pernah merasa cukup. Mulailah bikin definisi sukses versi kamu sendiri. Gak usah takut beda, karena tiap orang memang punya jalan yang unik. Misalnya, kamu merasa puas saat bisa bantu orang tua bayar listrik atau bisa masak sendiri tanpa harus beli makanan online tiap hari. Hal-hal kecil ini penting buat disyukuri, karena dari situ kamu belajar bahwa keberhasilan itu luas banget bentuknya, bukan cuma soal angka dan jabatan. 3. Bangun rutinitas yang bikin kamu merasa berkembang. Daripada terus mikirin pencapaian orang lain, kenapa gak fokus bikin hari-harimu lebih berarti? Salah satu cara biar kamu gak larut dalam rasa iri adalah punya rutinitas yang bisa bikin kamu merasa terus berkembang. Gak harus langsung besar, bisa dari kebiasaan kecil. Contohnya, baca 1 halaman buku tiap hari, olahraga 15 menit, atau belajar hal baru yang kamu suka. Ketika kamu sibuk memperbaiki dan menikmati progres diri sendiri, energi kamu gak akan habis buat ngebandingin hidup. Bahkan, kamu jadi lebih bisa ngerasain kepuasan dari hasil kerja kerasmu sendiri. Lama-lama, perasaan puas itu tumbuh dan bikin kamu sadar kalau kamu gak perlu capai segalanya sekaligus. Asalkan ada kemajuan meski sedikit, itu udah cukup buat jadi modal percaya diri. 4. Belajar merayakan pencapaian orang lain tanpa membandingkan. Merasa ikut senang atas keberhasilan orang lain bukan berarti kamu kalah. Justru itu bisa jadi tanda kamu udah cukup dewasa secara emosional. Meski gak mudah, apalagi kalau pencapaian itu datang dari orang yang dulu sama-sama berjuang bareng kamu. Tapi penting banget buat melatih diri supaya gak otomatis ngebandingin. Coba lihat pencapaian orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai pengingat kegagalan diri sendiri.
Setiap orang punya waktu masing-masing dan hidup bukan kompetisi satu garis. Kalau teman kamu berhasil, bukan berarti kamu gagal. Cukup ucapkan selamat, terus fokus lagi sama proses kamu sendiri. Sikap ini gak cuma bikin hati lebih tenang, tapi juga memperkuat hubungan sosial karena kamu bisa jadi support system buat orang lain. 5. Ingat lagi tujuan awalmu dan revisi kalau perlu. Kadang yang bikin kamu gampang iri tuh karena lupa sama tujuan awal. Kamu terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain sampai lupa kenapa kamu mulai sesuatu dari awal. Mungkin dulu kamu kuliah di jurusan tertentu karena ingin bantu orang lain, tapi sekarang malah merasa kecil karena belum punya kerjaan tetap. Padahal tujuan awal kamu bukan soal posisi atau gaji tinggi. Gak ada salahnya buat berhenti sebentar dan evaluasi ulang. Bisa jadi tujuanmu dulu udah gak relevan sama kondisi sekarang dan kamu butuh revisi. Dengan begitu, kamu gak kejebak dalam standar lama yang gak lagi cocok. Ingat, hidup itu dinamis. Selama kamu tahu apa yang penting buat kamu hari ini, kamu bisa lebih tenang dan gak gampang keganggu pencapaian orang lain. Kalau kamu udah bisa lebih nyaman sama jalan hidup sendiri, iri itu gak akan lagi jadi tamu tetap di pikiran. Kamu tetap bisa kagum sama orang lain tanpa merasa kalah. Dengan 5 tips tadi, kamu bisa mulai melatih diri buat lebih secure dan damai sama pencapaian diri sendiri. Yuk, mulai pelan-pelan karena rasa nyaman itu datang dari dalam, bukan dari pencapaian yang kelihatan di luar.